Kalimat an nafsin ini dibaca sin, itu gara-garanya ada an ini, Pak. Makanya kalimat nafsun sebelumnya tidak dibaca nafsin karena tidak ada an. Jadi ternyata an itu bisa merubah yang tadinya domah bisa berubah menjadi kasroh. Itu nanti fungsi huruf jar. Semua huruf jar begitu, Pak. Jadi contohnya misalnya ada kalimat apa bacaannya ini? Yaumun. Kemudian saya tambahi an, maka berubah menjadi yaumin. Itu ya, Pak. Nah, ini yaumin. Misalnya ada kalimat an-nasu, saya tambahi an berarti apa? Anin nasi. Domanya diganti dengan kasroh. Nah, kenapa di sini menggunakan tanwin sedangkan an-nasi tidak tanwin? Kenapa, Pak? Kenapa? Ayo. Kenapa yang awal tadi? Ya, yang an yaumin ada tanwinnya, tapi begitu anin nasi tidak pakai tanwin. Kenapa, Bu? Karena ada alif lam. Jadi alasannya kalau kenapa kok nggak boleh pakai tanwin? Karena sudah ada alif lam. Kan prinsipnya yang minggu yang lalu antara tanwin dengan alif lam ya tidak mungkin bersamaan itu. Nah, ini kenapa kok bertanwin? Karena di sini tidak dimulai dengan alif lam gitu. Makanya gara-gara ada alif lamnya itu yang tadinya tanwin kemudian tanwinnya dihilangkan. Kasrohnya tetap. Maka ini disebut kasroh, kalau ini sebutannya apa? Kasroh tain. Ini kasroh tain. Gitu ya. Jadi yang menjadikan dia dibaca kasroh gara-gara ada apa? Ada an ini, ada an gitu ya. Yang menjadikan kasroh gara-garanya ada an. Yang menjadikan tanwin itu hilang gara-gara ada alif lam gitu. Berarti kalau misalnya saya nulis kosakata gundul tanpa harokat misalnya apa bacaannya, Pak? Apa, Bu, bacaannya? Nah, awal mulanya tulisan Arab itu memang nggak ada harokatnya, Pak, tapi bisa dibaca gitu. Nah, prinsipnya ya tadi kayak sama. Kalau ini pasti bacanya an, nggak mungkin ani atau anu apalagi ya. Mesti bacanya an, gitu ya. Nah, pertama an dulu. Karena ada an, maka huruf terakhir harus kasroh. Karena tidak ada alif lam, maka kasrohnya 2, gitu ya. Terus kemudian, nah kalau ini normal ini, radhiyallahu anhu. Jadi ini tinggal di ini Abbas, misalnya an Abbasin radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abbas radhiyallahu anhu. Makanya kenapa ini dibaca kasroh? Gara-garanya apa? Ada
an. Kenapa dibaca tanwin? Karena tidak ada alif lam. Gitu. Bisa dipahami ya Pak ya. Jadi ini sama kayak tadi. La tajzi nafsun an nafsin. Nah, kenapa dibaca sin? Karena ada an. Syai'an sedikit pun. Takutlah kalian pada hari yang seseorang tidak membalas, tidak bisa membalas an nafsin dari seseorang yang lain. Maksudnya apa? Takutlah kalian pada suatu hari yang dimana pada hari itu seseorang tidak bisa membalas kebaikan, tidak bisa membalas keburukan pada orang lain. Syai'an sedikit pun nggak bisa. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Wala yuqbalu, kalau yuqbalu itu berasal dari kalimat qabul, ijab qabul, qabala ijab qabul, qabul apa? Terima. Berarti kalau diawali dengan dhammah, kok huruf sebelum akhirnya fathah, maka bermakna pasif atau bermakna di. Ya, bermakna apa? Di. Berarti apa? Wala yuqbalu, dan tidak diterima, tidak diterima. Nah, penjelasannya kayak gini. Tadi ada kalimat yuqbalu. Ngantuk ya Pak? Wajar Pak kalau ngantuk. Sama nggak bacaannya? Ini Pak, ini yang bahaya ini. Ini kalau harokatnya, titiknya saya hilangkan aja loh Pak. Tulisannya kan sama kan? Ini titik-titiknya saya hilangin. Loh, bukan gundul lagi, ini gundul pacul ini Bu. Titiknya saya hilangin. Bapak bisa bayangin ya, pertama kali Quran itu ditulis itu modelnya kayak begini. Enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya. Bukan gundul lagi nih, gundul pacul. Gundul pacul Pak. Gimana nih? Bacaannya gimana? Ini saya iya. Loh. Iya. Terus qaf. Terus ba. Ini juga begitu, ya, qaf, terus ba. Maaf, ba. Ini sama lagi, ya. Mana sih? Ya. Terus qaf, tapi tak. Ini ya, ini qaf, ini tak. Nah, kalau ini kita harokati, yak balu, yuk balu, yak tu lu, yuk talu. Maknanya jauh beda Pak. Yakbalu menerima, kalau yaktulu membunuh. Jadi suatu saat itu ada seseorang raja ngutus ya, kepada Raja Romawi. Terus kemudian nulislah surat. Setelah nulis surat, nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Intinya gini, ketika ada seseorang utusanku yang datang kepadamu, maka terimalah. Bahasanya maka terimalah. Terimalah itu kan
Iqbalu. Tulisannya kan gini, Pak. Ya. Iqbalu. Ini kalau nggak ada harokat. Tapi terus kemudian tulisan itu tulisannya begini juga. Ketika tidak ada harokat, nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya, kan sama kan, Pak? Sama nggak? Sama. Tuh, sama, Pak. Nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Yang nulis pengennya iqbalu, terimalah, yang baca uktulu, bunuhlah. Ya utusannya ini, Pak Posnya ini begitu datang dibunuh, Pak. Itu ada kisahnya, benar, ini nyata itu. Akhirnya terus kemudian ini nggak bisa dibiarkan. Al-Quran harus ditambahi titik. Maka untuk membedakan ba, ta, sa, kemudian dibedakan titiknya. Kalau titiknya di bawah jadi ba, titiknya 2 jadi ta, titiknya 3 jadi sa. Baru terus kemudian bisa dibaca. Itu makanya titik namanya nuqtah. Itu kalau Bapak berani ngomong bid'ah, berani nggak? Zaman Rasul nggak ada loh, Pak. Gitu. Pada waktu awal-awalnya nulis itu nggak ada, titiknya itu aja nggak ada. Gitu. Makanya ada seseorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali yang berani memberikan apa? Titik di dalam tulisan Al-Quran. Ya, ini gaya efeknya ya kayak gini. Tadi yang ngutus berharap dibaca iqbalu, kalau utusan saya datang maka terimalah. Tapi terus kemudian dipahami, kalau utusanku datang maka bunuhlah. Itu dibunuh bener. Salah persepsi. Gitu. Gara-gara beda apa titik. Makanya sangat dijaga benar tulisan atau ayat Al-Quran itu walaupun beda titik. Ini misalnya kalau ada orang iseng, Pak, wala yuqbalu minha syafa'atun, baknya dihapus diganti dengan tak, wala yuqtalu, dan tidak dibunuh. Gitu. Makanya orang mau memalsukan Al-Quran itu nggak usah repot-repot ganti kalimatnya, Pak, cukup ganti titiknya saja sudah, ayatnya sudah berubah. Gitu. Maka saking bahayanya kita harus berhati-hati ya. Wala yuqbalu, dan tidak diterima, minha, darinya. Ayo, nya ini siapa? Nya itu ya nafsun tadi ya, dari nafsun. Makanya nafsun ini termasuk bagian dari kalimat yang muannas. Maka dan tidak diterima darinya syafa'atun, syafaat. Apa Bu syafaat itu? Pertolongan. Jadi kalau diurutkan penerjemahannya gimana? Dan syafaat, satu pertama, dan syafaat la yuqbalu, tidak diterima, minha, darinya. Berarti gampangannya gini, kalimat la ini ya, yang la yang ini, nah, gitu ya. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atun. Maksudnya apa? Wattaqu yauman la yuqbalu minha syafa'atun. Jadi pada hari itu, maksudnya hari apa nih, Pak? Ya pasti hari kiamat ya, karena hari kiamat seseorang nggak bisa balas lagi. Kalau sebelum hari kiamat masih bisa nggak? Bisa. Jadi Pak Haji Rahmat, tolong saya masih bisa. Minta tolong masih bisa, membalas budi masih bisa. Itu. Wala yu'khadu, wala dan tidak, yu'khadu berawalan yu, huruf sebelum akhirnya fathah. Nanti kita samakan
kalimat yukhadu dengan yuqbalu. Sama enggak harokatnya? Sama ya. Yuqbalu, yukhadu. Kalimat seperti ini bermakna pasif atau bermakna di. Wala yuqbalu dan tidak diterima, wala yukhadu dan tidak bisa diambil. Akhada. Minha darinya. Ya siapa? Dari nafsun tadi, dari ke atas ini, dari nafsun. Apa yang tidak bisa diambil? Adlun, tebusan. Apa Bu? Tebusan. Jadi kalau tebusan salah nulis diganti R aja sudah maknanya sudah. Tebusan, tebus. Nah, diganti R jadi apa? Rebusan. Kan beda maknanya itu. Sayangnya lagi Ramadan itu. Walahum yungsoruna. Nih, kalimat yungsorun ya, wawununnya dipisahkan dulu. Karena wawunun ini menunjukkan kalimat ini jamak gitu ya Pak ya. Yungsoru berawalan yu, huruf sebelum akhirnya fathah, maka bermakna apa? Di, gitu ya, bermakna di. Karena berawalan ya dan berakhiran wawunun, maka pelakunya mereka. Nasoro artinya menolong. Kalau yungsoru berarti ditolong. Walahum yungsorun dan mereka tidak ditolong. Mereka tidak ditolong. Jadi ada dua kalimat yang berbeda mempunyai makna yang sama, yaitu antara kalimat nasrun dengan syafaat. Syafaat artinya apa? Pertolongan, nolong, ya kan? Yungsorun juga artinya tolong. Dua-duanya artinya pertolongan, Pak. Dengan bahasa yang berbeda. Ada yang tahu nggak kira-kira bedanya apa? Antara syafaat dengan nasrun. Ya. Jadi kan gampangannya kan gini kan. Gimana Bu? Gimana? Ya, kan ada dua kata, yaitu nasrun. Apa artinya nasrun? Nasrun, pertolongan. Ada juga syafa'atun, itu juga artinya pertolongan. Jadi dua kalimat ini namanya muradif. Muradif itu apa? Sinonim. Iya betul, kan sama kan? Di bahasa Indonesia juga ada persamaan kata kan Pak? Itu di bahasa Arab juga ternyata ada. Nasrun dengan syafa'atun. Nasrun artinya pertolongan, syafa'atun juga artinya pertolongan. Gitu. Nah, kira-kira bedanya apa? Ngomong tulisannya, anak TK juga bisa ngomong tulisannya. Ya? Kalau nasrun pertolongan dari sesama. Kalau syafaat, ya. Jadi intinya gini, udah gampangannya gini. Antar keduanya, nasrun dengan syafaat, pertolongan semuanya datangnya dari siapa? Dari Allah. Intinya kalau semua pertolongan datangnya dari Allah. Cuman ini nanti dibedakan. Ketika Rasulullah mempunyai hak prerogatif, jadi bukan ketua partai doang, prerogatif, suatu saat bisa memberi apa? Syafaat apa nasrun? Syafaat. Bahasanya dengan menggunakan kalimat syafaat, karena memang tidak semua orang itu mendapatkan syafaat. Itu kalau urusan nanti setelah hari kiamat. Nah, urusan dunia, misalnya gini. Saya naik motor nih Pak. Naik motor, kemudian ban motor saya
kena paku, kempes. Akhirnya terus kemudian saya tuntun tuh Pak, nuntun gitu. Berpapasan sama Pak Haji Rahmat, Tat, kenapa? Motor saya kempes. Gitu. Oh, yaudah gini aja. Iya. Yaudah gini aja. Motor itu di depan ada tambal ban. Akhirnya saya dibawalah ke tambal ban. Motor saya dibawa. Usut punya usut, Pak Rahmat nolong saya ini karena pernah saya tolong. Gitu Pak. Saya pernah berbuat baik ke Pak Rahmat, akhirnya dia ingat, oh iya dulu Pak Ustadz pernah bantu saya harus bantu. Gitu. Itu namanya syafaat apa nasrun? Syafaat apa nasrun? Nah, ntar jawabannya ntar. Suatu saat lagi, ya di Bekasi, motor saya bocor lagi Pak, bocor lagi, motor saya bocor. Akhirnya terus kemudian saya tuntun, ketemulah sama Gojek, saya juga nggak kenal dia siapa. Pokoknya pas begitu, karena saya pakai sarung mungkin ya, pakai sarung, pakai peci, dianggap orang baik Pak. Biasanya orang pakai sarung, pakai peci dianggap orang baik Pak. Gitu. Akhirnya, Tat, kenapa? Padahal dia nggak kenal itu. Ini ban saya bocor. Oh ya sudah, di depan ada tempel ban. Sini saya bawain Pak. Akan dibawa. Kemudian saya nanya, kenapa kok Bapak mau nolong saya? Ya karena saya anggap adalah orang dalam keadaan kesusahan, maka saya tolong. Saya nggak kenal sama dia juga nggak kenal sama saya, tapi dia mau nolong. Dua-dua kejadian ini kan sama Pak, sama-sama pertolongan. Mana yang disebut nasrun, mana yang disebut syafaat. Gitu. Yang A yang tadi Pak Rahmat, yang B kan Bang Ojek. Mana Bu? Yang syafaat yang mana? Syafaat yang kayak gini aja beda pendapat ya Pak. Gitu. Ulamanya beda pendapat ya. Tuh, gitu loh. Jadi siapa yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Orang yang baca sholawat, orang yang baca Quran misalnya gitu ya. Berarti ada kebaikan dulu, baru dia mendapatkan pertolongan. Ini namanya syafaat. Misalnya iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat. Jadi orang yang enggak baca Quran dapat enggak? Ya enggak, gitu. Maksudnya gitu. Jadi ada kebaikan dulu. Jadi ada kebaikan. Nah, kebaikan yang timbal balik pertolongan ini namanya syafaat. Walaupun yang menggerakkan Pak Rahmat nolong saya ya Allah. Gitu. Yang menggerakkan Pak Gojek tadi ya Allah, pertolongan itu semuanya datangnya dari Allah. Tapi karena saya nggak kenal, ini namanya nasrun, pertolongan yang nggak diduga-duga, pertolongan yang nggak disangka-sangka. Tahu-tahu Allah nolong. Kayak kita sekarang ini, tahu-tahu kita di sini, datang ke sini, padahal kan kita tidur di rumah kan enak Pak. Kan gitu. Ini namanya nasrun sama syafaat. Misalnya ada kalimat idza jaa nasrullahi wal fath, pertolongan Allah itu jika datang. Disangka-sangka enggak pertolongannya? Tidak. Yang penting orang taat, Allah kasih pertolongan. Nah, pertolongan makanya orang ini kadang-kadang tapi masih diselisihkan. Misalnya saya mau bikin KTP gratis Pak, apalagi Jakarta gratis ya, bikin KTP nih Pak, tapi jadinya itu sebulan baru jadi. Akhirnya terus kemudian saya pengen besok jadi Pak, karena mau bikin paspor itu syaratnya harus ada KTP. Bisa nggak kalau besok itu jadi? Oh bisa Pak, gampang. Gampang itu. Oh, cuma besok, hari ini juga bisa, katanya gitu. Nah, akhirnya terus kemudian ya sudah, kalau memang bisa, tapi ada biayanya Pak. Gitu.
Biayanya ada. Loh kan gratis. Lah kan yang gratis sebulan. Kalau yang ada biayanya cepet gitu. Yang terus kemudian ya sudah biaya 1 juta. Bikin KTP kok 1 juta. Loh cepet kok. Akhirnya dia ngasihlah 1 juta. Orang yang bikin KTP tertolong tertolong, ya kan? Tertolong, dia mendapat pertolongan yang harusnya dia mungkin beli susu untuk anaknya, walaupun itu secara hukum duniawi dihukumi haram ya Pak. Karena nyogok kan? Nyogok gitu. Itu, tetapi terus yang mendapatkan KTP mendapatkan syafaat. Urusan dunia itu Pak. Urusan dunia. Makanya kita sogok dulu. Kalau itu juga mirip dengan kalimat Nasoro. Artinya kaum Nasrani. Apakah sama maksudnya? Iya, dulu orang Al-Hawariyun itu pernah mengatakan man ansori ilallah itu. Itu di surat As-Saff itu. Man ansori ilallah, siapa yang menjadi penolong-penolong agamanya Allah. Jadi orang Khawari itu mengaku-ngaku sebagai penolong agama Allah. Maka orang-orang yang mengikuti Khawari itu disebut Nasrani. Jadi orang yang mengaku menolong agama Allah. Jadi kenapa disebut Nasara ya? Diambil dari kalimat yang tadi, man ansori ilallah. Gitu. Itu adanya di surat As-Saff kalau nggak salah itu. Gitu. Man ansori ilallah, siapa yang menjadi ansor, penolong-penolong ilallah pada Allah. Ya berarti penolong. Iya, penolong. Iya. Iya, dia diciptakan oleh Allah untuk jadi penolong. Gitu. Jadi jangan namanya Pak Ansori minta tolong. Iya. Iya. Ini sengaja saya mau nyantai aja Pak ini Pak, soalnya saya lihat tadi pada ngantuk, itu saya nyantai aja udah, supaya nggak ngantuk ya Pak ya. Jadi mohon maaf Pak Rahmat, mungkin hari ini kalau misalnya nanti hari ini nggak selesai ya mohon maaf, maksudnya nggak sampai satu, mungkin kita separuh aja gitu. Karena saya kalau dipaksain harus selesai, waduh nanti nggak bisa guyon nanti. Ya diulangi lagi, wattaqu dan takutlah kalian yauman pada suatu hari, la tajzi nafsun, yang seseorang tidak bisa membalas an nafsin dari seseorang yang lain, syai'an sedikit pun, wala yuqbalu dan tidak diterima minha darinya syafa'atun pertolongan atau syafaat. Kalau diurutkan berarti dan syafaat tidak diterima darinya. Wala yu'khadu minha adlun, dan tidak bisa diambil minha darinya adlun tebusan. Ini juga begitu. Dan adlun tebusan ya, la yu'khadu tidak bisa diambil minha darinya. Ini juga begitu urutan penerjemahan. Wala hum yungsorun, dan mereka tidak ditolong, mereka tidak mendapat pertolongan. Coba diulangi langsung terjemahnya. Dan takutlah kalian pada suatu hari yang seseorang tidak bisa membalas dari seseorang yang lain sedikit pun, dan pertolongan syafaat tidak bisa diterima darinya. Dan adlun apa adlun? Tebusan tidak bisa diambil minha darinya. Walahum yungsorun, dan mereka tidak ditolong. Mereka tidak ditolong. Ketiga sifat inilah yang sedang dibangga-banggakan orang. Gitu ya Pak. Maka itu semua diingatkan suatu saat nanti ketika di akhirat, ketika hari kiamat, yang kita banggakan ini sudah tidak berlaku lagi. Apa itu? Yang pertama balas budi. Kita di sini masih merasa nyaman, tenang karena
kita masih ada bisa membalas kebaikan orang, orang bisa membalas kebaikannya kepada kita. Itu. Terus yuqbalu minha syafa'ah juga sama. Ya, ada kebaikan timbal balik yang masih bisa kita bangga-banggakan. Apalagi kita punya duit banyak, tebusan. Naik motor nggak pakai helm, santai aja. Kenapa kamu kok naik motor nggak pakai helm, nyantai? Oh, kapolseknya itu teman saya. Gitu. Masuk, misalnya ada orang masuk penjara, besoknya udah keluar lagi, Pak. Udah keluarin lagi. Kenapa? Itu kapolseknya teman saya, itu. Kapolseknya saudara saya. Itu. Ini kejadian-kejadian itu ketika di dunia masih berlaku. Nanti kalau yauman, suatu hari itu nanti sudah tidak berlaku lagi. Ya, dilanjutkan. Wa'id najjaina, wa'id dan ketika, wa'id dan ketika. Id itu sama dengan idza. Id sama dengan idza. Kalau idza apa, Pak? Bedanya apa? Id sama idza. Id artinya ketika. Kalau idza ketika juga, gitu kan? Ketika juga, dua-duanya ketika. Ya. Wa itu wa sendiri, wa tersendiri. Idnya itu loh, id sama idza. Biasanya dipakai kalau id itu kejadian yang sudah pernah terjadi. Sudah pernah terjadi. Kalau idza malah justru sebaliknya, kejadian yang pasti akan terjadi. Makanya kalimat-kalimat ayat-ayat yang tentang hari kiamat pasti pakai idza. Idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pakai idza, Pak. Kenapa? Karena hari kiamat pasti terjadi. Wa id najjainakum, dan ketika najjaina, ini ada nanya, Pak, ada nanya, berarti kami, gitu ya, ada na. Najja artinya selamat atau menyelamatkan. Wa id najjainakum, dan ketika kami menyelamatkan kalian min ali fir'auna, dari ali apa? Ali sama dengan ahli. Ya, itu keluarga. Min ali fir'auna, dari pengikut atau keluarga Fir'aun. Apa itu? Diselamatkan dari apa? Yasumuna. Yo, kalimat yasumuna tersendiri ya. Dipisah dengan kalimat kum. Yasumuna berawalan ya, berakhiran wawunon, jadi mereka. Yasumuna, mereka menimpakan kum, kalian, menimpakan pada kalian. Mereka itu siapa? Nah, mereka itu adalah ahli Fir'aun. Mereka adalah ahli Fir'aun. Kalau Fir'aunnya sendiri, Pak. Tapi kalau sudah ada kalimat ahli, berarti dia ada jama'. Yasumuna, mereka menimpakan kum kepada kalian. Menimpakan apa? Su'al adabi. Ini dua kata yang jadi satu. Su' apa artinya su'? Buruk. Kebalikan dari su' apa? Khair, betul. Langsung khair. Berarti nggak ngantuk, Bu. Kalau tadi ada istilah muradif yaitu sinonim, itu ya. Nanti ada istilah mudhot,
yaitu antonim, lawan kata. Ya, contohnya ini berarti ada kalimat mudhad. Ini antonim. Tadi ada kalimat su, kemudian antonimnya apa? Khair, khairun. Jadi su, sayyi'ah, su'un. Bukan su'un ya Pak, su. Khairun. Nah, ini lawan katanya berarti keburukan. Khairun berarti kebaikan. Ini namanya mudhad, yaitu antonim, lawan kata, mudhad. Kalau muradif tadi apa? Sinonim. Jadi sinonim itu berarti dua kata yang berbeda, maknanya satu, terjemahnya. Kalau ini ada lawan kata. Makanya ketika kita menjelaskan tentang sesuatu, terkadang kita jelaskan dengan lawan katanya apa. Contoh, perbedaan antara bumi dengan dunia. Apa Pak? Apa Bu? Apa bedanya antara bumi dengan dunia? Nih, apa Bu? Ini udah saya perhatikan dari udah lama. Ketika saya menanyakan tentang ini, pasti tangan itu pasti begini-begini. Pasti begini-begini Pak. Kalau bumi pasti begini. Ini saya sengaja ini kita nyantai aja, saya lihat pada ngantuk ini. Nah, menjelaskannya dengan cara mudhad. Makanya kalau Bapak baca kitab tafsir, terkadang dijelaskannya dengan cara mudhadnya, lawannya apa. Kalau bumi lawannya langit, kalau dunia lawannya akhirat. Itu Bapak langsung bisa, oh iya gitu. Ini mudhad namanya. Apa? Mudhad, lawan kata. Su'al adzabi, seburuk-buruk azab, seburuk-buruk siksa. Jadi ketika kami selamatkan kalian dari aturan-aturan keluarga Fir'aun, yaitu yasumunakum su'al adzabi, mereka menimpakan seburuk-buruk siksa, seburuk-buruk aturan. Pertama apa? Yudabbihuna, mereka menyembelih, memotong, menyembelih, membunuh. Abna'akum, abna berasal dari kalimat bin atau ibnu, anak. Laki apa perempuan? Laki. Yudabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kalian. Ini gara-garanya apa Pak? Kok bisa Fir'aun itu membuat aturan kayak gini? Ya, dia berawal dari mimpi. Suatu saat akan ada orang yang menjatuhkan atau makanya terus kemudian yang namanya dia digdoyo ya, dia akhirnya terus membuat aturan. Aturan itu dibikin sama dia. Ya sudah, kalau memang begitu, kalau ada anak laki-laki yang baru lahir, bunuh. Nah, permasalahannya itu ketika ada ibu-ibu yang hamil, dia tahu nggak kalau anaknya itu laki atau perempuan? Belum ada USG Bu. Belum ada. Akhirnya apa? Setiap ada wanita yang hamil risau Bu, bingung, stres duluan. Karena apa? Takut kalau yang lahir anaknya laki-laki. Namanya naluri seorang ibu kan begitu kan Bu ya. Jadi ketika dia ketakutan, karena Fir'aun punya apa? Punya aturan kalau yang lahir anak laki-laki, maka anak itu harus dibunuh. Ini aturan yang dibuat oleh Fir'aun. Dan Nabi Musa lahir ketika urusan itu, ketika aturan itu diterapkan. Wa yastahyuna nisa'akum
wa yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup nisa'a. Apa artinya nisa? Anak perempuan apa istri? Anak perempuan, karena apa ya, digandengkan dengan kalimat abna tadi. Kalau abna diartikan anak laki-laki, berarti kalau nisa'a diartikan anak perempuan. Pokoknya dibunuh gitu aja, Pak. Artinya ini begini. Aturan yang diterapkan itu ya sadis, Pak. Maksudnya anak itu kan nggak ngerti apa-apa ya, dia juga nggak mau dilahirkan di sana gitu kan. Jadi anak yang akhirnya tidak punya dosa, tidak punya apa, tahu-tahu mendapatkan menjadi objek dari aturan itu. Itu kalimatnya ya dengan kalimat yudabbihuna ya nggak harus dimaknai sembelih kayak kita nyembelih kambing, itu enggak, artinya ini sadis ya, pokoknya ini dibunuh. Bahkan kalau orang-orang jahiliyah, orang-orang itu ya, bunuh hidup, ya, pokoknya dibunuh lah gitu aja. Permasalahan itu sebenarnya bukan itu. Kalimat wa yang ada, wa ini dikembalikannya kemana? Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Pertanyaannya, membiarkan hidup anak perempuan itu soal azab atau bukan? Apa, Bu? Ada anak perempuan lahir terus dibiarin hidup, itu soal adab bukan? Ada anak laki-laki lahir dibunuh, tapi kalau anak perempuan yang lahir dibiarin hidup, maksudnya dibiarin itu maksudnya nggak dibunuh, soal adab bukan? Bukan kan? Berarti peraturannya sebenarnya cuma satu, kalau ada anak laki-laki bunuh, kalau perempuan enggak, namanya gitu. Tapi ternyata kejadiannya nggak kayak gitu, Pak. Kejadian nggak kayak gitu. Kejadiannya itu, kenapa seorang wanita yang ibu-ibu yang sedang hamil mereka bingung, mereka pusing karena mau yang lahir laki atau perempuan mereka pusing, Pak. Pusing. Kenapa? Kalau yang lahir laki-laki, yang kena hukum siapa? Anaknya dibunuh. Tapi kalau yang lahir perempuan, yang kena objek siapa? Ibunya. Jadi anggapan orang melahirkan anak perempuan itu nggak ada guna gitu loh maksudnya. Ya kayak orang-orang jahiliyah kan gitu ya, Pak. Jadi kalau ngelahirin anak laki-laki, wah hebat ya, karena ini akan menjadi penerus, bisa perang dan segala macam. Tapi begitu ngelahirin anak cewek, merasa nggak berguna gitu. Maka di kalimat yastahyuna ada yang menerjemahkan dan mereka menjadikan malu, Pak. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan. Yastahyu itu kan sama, malu. Tapi ada yang mengartikan membiarkan hidup, itu kita dua-duanya kita pakai. Makanya kalau diartikan membiarkan hidup, maka nisa'a artinya anak. Kalau menjadikan mereka malu, maka nisa'a artinya istri. Gitu. Jadi kan nisa itu kan istri kan, Pak. Surat An-Nisa itu loh. An-Nisa kan artinya apa, Bu? Wanita kan, perempuan ya, perempuan jadi istri. Gitu. Makanya peraturannya ini bisa satu, menyembelih anak laki-laki, atau peraturannya dua. Kalau yang lahir anak perempuan, maka ibunya yang kena malu, diejek dan lain-lain. Bahkan kemudian diperkosa. Wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu bala'un. Apa artinya bala'? Cobaan.
bala cobaan. Tapi kalau di Jawa itu bala-bala itu bukan cobaan apa? Malah bakwan, ya kan? Nggak apa-apa no puasa, nggak apa hubungannya makanan sama puasa, nggak apa-apa. Yang penting kan nggak tergoda ya dek ya. Itu. Iya. Jadi kalau kita puasa masih tergoda makanan itu ya berarti amatir pak. Puasanya masih puasa anak-anak gitu. Ya kalau perlu, kalau memang benar-benar mau uji nyali taruh sini makanannya, kita tergoda apa enggak gitu supaya pahala kita itu meningkat gitu loh. Iya, gitu. Enggak apa-apa, taruh aja sini pak, biar tergoda apa enggak, masalahnya kan gitu. Ini kan kita merasa puasa kita sukses karena enggak ada godaan. Coba kalau habis ini terus kita ke rumah makan Padang, di sana diem aja, ya kan? Berarti semakin banyak godaan, semakin besar pahalanya tuh pak. Gitu. Iya, makanya nggak usah disuruh tutup pak, nggak usah, biarin buka, biarin. Itu. Yang penting kan kita nggak tergoda. Yang salah itu kan kalau udah kita diem-diem ya, tahu-tahu diem-diem buka lah. Wa fi dzalikum balaun, yang demikian itu balaun apa bu? Cobaan mir rabbikum, dari Tuhan kalian, betul, azimun yang besar. Pertanyaannya, yang besar itu Tuhannya atau balaknya? Yang demikian itu balak yang besar dari Tuhan kalian, atau yang demikian itu balak dari Tuhan kalian yang besar? Yang benar yang mana? Yang besar itu Tuhannya apa cobaannya? Taunya dari mana? Ya bu? Nah, betul, mantap. Jadi perhatikan kalimat balaun ini diakhiri dengan apa? Tanwin, dhammah tanwin, gitu ya Pak ya. Kemudian namanya sifat itu harus sama. Ketemu kalimat azimun. Jadi kalau gampangannya gini, yang demikian itu balak yang besar dari Tuhan kalian. Jadi yang besar itu apanya? Balaknya, yaitu cobaannya. Beda cerita kalau misalnya kalimat azim ini harokatnya kasroh. Balaun mir rabbikum azimin, kasroh. Maka yang besar siapa? Allah, Tuhannya. Karena apa? Azimin kasroh, Robbi juga kasroh. Ini fungsinya kenapa diharokati sama-sama dhammah, karena menjadi sifat. Azim menjadi sifat dari kalimat bala. Jadi yang besar adalah balaknya. Yang pada dalikum demikian itu balaun azimun mir rabbikum, urutan penerjemahannya begitu. Bala yang besar dari Tuhan kalian. Kita ulangi lagi. Wa id najjainakum, dan ketika kami menyelamatkan kalian min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun, yasumunakum, mereka menimpakan kum pada kalian su'al adzabi. Su tadi apa? Buruk, seburuk-buruknya siksa. Yudabbihuna, mereka menyembelih abna'akum, anak laki-laki kalian. Wayastahyuna, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu balaun, cobaan mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun yang besar, azimun yang besar. Coba diulang lagi dari awal ya, dari wattaqu bersama-sama. Dan takutlah kalian pada suatu hari yang
seseorang tidak bisa membalas dari seseorang yang lain sedikit pun, dan tidak diterima syafaat darinya, atau dibalik, dan syafaat tidak diterima darinya. Wala yukhadu, lanjut, dan tebusan tidak bisa diambil darinya, dan mereka tidak ditolong. Lanjut, wa idnajainakum, lanjut langsung terjemahnya, dan ketika kami selamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, mereka menimpakan pada kalian seburuk-buruknya siksa. Lanjut, mereka menyembelih anak laki-laki kalian, dan mereka membiarkan hidup anak perempuan kalian, dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhan kalian, Ali, kalimat Ali, isim atau bukan? Ali, isim atau bukan, Mbak? Isim. Kenapa, Bu? Kenapa disebut Ali itu isim? Karena jatuh setelah min. Min huruf apa? Huruf jar. Berarti kalimat yang jatuh setelah huruf jar disebut isim. Gitu ya, disebut isim. Yastahyuna, isim apa fi'il? Fi'il. Cirinya apa? Cirinya yaitu apa, Bu? Pokoknya cirinya yaitu. Apa itu? Ya, berawalan ya atau diakhiri dengan wawu non. Pokoknya cirinya itu, gitu aja. Fir'auna, isim atau bukan? Isim. Nama, berarti ingat, nama orang itu berarti isim. Terus kemudian ada kalimat dalikum. Isim bukan? Isim. Kenapa? Karena diawali dengan fi. Fi itu huruf apa? Huruf jar. Huruf jar apa saja coba? Seratus. Pulang duluan. Dulu kalau saya waktu SD itu bisa jawab langsung pulang duluan, Pak. Seneng banget, Pak. Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li, ditambah satu lagi ma'a, gitu ya. Min, ila, an, ala, fi. Nah, ini ada fi. Makanya dalikum walaupun maknanya itu, kok jatuh setelah fi, maka dalikum adalah isim. Rekamannya gitu, isim. Kalau saya nanya al-adabi, isim bukan? Al-adabi isim bukan? Isim. Kenapa? Ada alif lam. Gampang kan? Gampang itu. Kita lanjutkan. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa id faraqna, dan ketika, betul, ketika diakhiri dengan na, faraqna berarti bermakna apa? Kamu apa kami? Kami, gitu ya, kami. Faraqo artinya apa? Faraqo, memisah atau membelah, gitu ya, memisah atau membelah. Ketika kami membelah bikum pada kalian, membelah apa? Al-bakhra, laut. Al-bakhra apa? Lautan.
Jadi kalau ada orang namanya Bahri, berarti artinya apa? Laut. Susah ngomong hak Bakri. Gitu. Saya punya Pak D, namanya Pak D Bakri, lagi di Kalimantan beliau. Udah meninggal. Bakri artinya apa? Laut. Gitu. Kenapa kok dinamakan Bakri? Karena mbah saya itu pelaut, nelayan, punya anak dinamakan lautan. Gitu. Ketika kami membelah lautan pada kalian, fa'anjainakum, ada berapa kata? Ini bacanya jangan diputus-putus, nanti ngomong anjay. Nak pasal ya. Gitu. Pertama bunyinya adalah fa. Fa ini udah pasti fa. Anjaina. Anjaina, terus kemudian kum berapa? 3. Fa maka anjaina berasal dari kalimat naja tadi, najaina itu sama. Jadi anjaina sama najaina. Ayat sebelumnya tadi. Wa'id najaina, ini satu kata itu dengan ini. Satu kata. Najaina kami selamatkan, anjaina juga kami selamatkan. Gitu. Jadi nanti pertama mengikuti wazan fa'ala, najja, yang kedua mengikuti wazan af'ala, anja. Bukan anjay. Anjay lu. Kenapa asal? Enggak boleh. Anjaina berarti kami selamatkan kum kalian. Ini termasuk maksudnya gini Pak, ayat ini masih ada kaitannya tentang ayat-ayat sebelumnya. Kalau ya Bani Israel udhkuru nikmati, hei Bani Israel ingatlah akan nikmatku. Ini juga begitu, hei Bani Israel ingatlah ketika kami membelah lautan, kemudian kami selamatkan kalian. Wa aghraqna, berakhiranna lagi, berakhiranna berarti kami. Aghraqa, gharaqa artinya apa? Tenggelam. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala fir'auna, keluarga Fir'aun, wa antum tangdurun, sedangkan kalian tangduruna, kalian melihat, menyaksikan. Ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Bani Israel ingat ketika dulu kami selamatkan dari kejaran Fir'aun dengan cara apa? Lautan dibelah, lautan terbelah. Nah. Kalau tadi Ali, sekarang Allah. Yang mana tadi Ali, yang mana Ali? Pertanyaannya pas banget tadi. Kenapa kok ini dibaca kasroh? Kenapa Pak? Kenapa dibaca kasroh? Karena ada min. Ya, ingat ya, kayak tadi huruf jar itu kayak ma'a, min, ila, fi, itu adalah bisa mengkasrohkan kalimat yang tadinya tidak kasroh. Gitu. Kalimat yang seharusnya tidak kasroh berubah menjadi kasroh gara-gara ada apa? Ada min. Jadi kenapa kok bunyinya Ali kok kasroh? Oh, karena ada min. Sedangkan di ayat berikutnya bunyinya kok bukan Ali tapi apa? Ala. Wa aghraqna ala fir'auna. Kalimat yang berakhiran fathah begini, ini kan berarti fathah ya Pak. Yang tadi kasrah berubah menjadi apa? Fathah. Karena dia posisinya menjadi objek. Karena posisinya menjadi apa? Objek. Menjadi objek itu yang kayak menjadi maf'ul bih itu. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, dibaca fathah gara-gara posisinya menjadi
objek. Maka kami tenggelamkan ala Fir'auna, keluarga Fir'aun. Jadi kalimat ala Fir'auna ini menjadi objek dari kalimat agrokna. Karena kalau dalam bahasa Indonesia ada SPO, subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Arab juga sama. Agrokna, nanya menjadi subjek, agroko menjadi predikatnya, ala Fir'auna menjadi objek. Setiap ada objek pasti diakhiri dengan fathah. Wa antum tangduruna, dan kalian tangduruna, kalian menyaksikan. Nah, saya ulangi. Dan ketika kami membelah pada kalian lautan, kemudian kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan para pengikut Fir'aun, sedangkan kalian kalian menyaksikan. Farokna, lihat kalimat farokna, isim apa fi'il? Farokna, fi'il. Kalau kalimat kami itu membawaan ya Pak. Makanya sebetulnya setiap ada fi'il atau kata kerja itu sudah include pelakunya, subjeknya. Jadi farokna, kami, walaupun ada kaminya. Walaupun ada kaminya, kami itu sudah masuk di fi'il itu sendiri. Misalnya al-bakhra, isim bukan? Al-bakhra, isim. Tandanya apa? Ada alif lam. Tangduruna, isim bukan? Tangduruna, dia fi'il. Kenapa? Karena berawalan ta, ada wawu, nun. Fir'auna, isim bukan? Isim karena apa? Nama orang. Karena nama orang. Ada pertanyaan? Ada? Mangga? Dan dulu. Ini ibu mau nanya. Kalau ibu nggak didahuluin bahaya, Bu. Oh iya, jadi ketika seseorang belajar bahasa Arab ternyata ya, bahasa Arab itu bahasa Arab dibagi menjadi dari dua. Ada bahasa Arab yang sistemnya itu fursah, ada bahasa Arab yang yaumiyah, harian. Yang bahasa Arab yang pertama yang fursah itu yang baku, itu yang mengikuti kaidah-kaidah ini. Kaidah-kaidah bahasa Arab yang subjek itu harus berakhiran dhammah, kalau objek harus berakhiran fathah. Subjek kadang-kadang ada yang didahulukan maka jumlahnya ismiyah, kalau diakhirkan menjadi jumlahnya menjadi fi'liyah. Itu namanya fursah. Jadi kalau kita dengerin ceramah syekh dari Arab misalnya, terus kemudian ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, biasanya ceramah itu menggunakan bahasa fursah, bahasa yang baku. Kayak bahasa-bahasa kitab kuning, itu bahasa-bahasa baku yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah sorof. Ada gramatikalnya. Termasuk kalau Al-Qur'an, ya Al-Qur'an kan sumbernya ilmu ya Bu ya. Jadi sebetulnya ilmu bahasa itu ada karena sudah ada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an sudah ada duluan. Jadi jangan dikira Al-Qur'an mengikuti ilmu nahwu sorof. Kebalik itu. Justru ilmu nahwu sorof lah yang mengikuti Al-Qur'an. Maka kaidah-kaidah di sorof itu ya mengikuti apa yang ada di dalam Qur'an. Adanya
adanya kaidah kalau pelaku atau fa'il itu harus dibaca dhammah, itu ya karena banyak sekali pelaku-pelaku di dalam Quran itu diakhiri dengan dhammah gitu. Makanya beda dengan bahasa-bahasa lain mungkin. Bahasa Arab itu Al-Qur'annya sudah ada, baru muncul ilmunya. Ilmu nahwu sharafnya datang belakangan. Gitu. Ya, makanya selain Al-Qur'an ini menjadi rujukan bahasa, ilmu nahwu, ilmu sharaf itu mengikuti Al-Qur'an. Jadi begitu ya, Bu. Jadi yang di kampus, yang di sini sama. Kalau selama itu fursoh, ya mengikuti kaidah nahwu sharaf sama. Tapi terkadang berbeda dengan bahasa Arab yang yaumiyah, yang orang ngobrol harian, ya. Nah di dalam program ini nggak diajarkan itu, nggak, untuk yaumiyahnya enggak, karena takutnya nanti fokus kita nanti malah berbeda-beda, artinya malah terpencar fokusnya, tidak fokus kepada terjemah, tapi malah justru fokus bagaimana bisa ngomong bahasa Arab, gitu. Jadi kalau ngomong yaumiyah, harokatnya amburadul nggak masalah, yang penting bisa dipahami. Prinsipnya orang ngomong itu yang penting bisa dipahami, gitu. Tapi kalau sudah fursah harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan kaidah ilmu alat, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Mungkin itu ya, Bu. Kalau Bapak tadi apa? Ya udah lupa deh. Tadi apa belum ini, saya belum jelas tadi dengan iza tadi. Oh iya. Jadi itu dipakai untuk kejadian yang sudah terjadi. Jadi kalau faraqna bikumul bakhra, memang dulu sudah pernah ada kejadian Allah membelah lautan. Jadi ini cerita. Makanya dalam penerjemahannya wa id faraqna, dan ingat ketika dulu. Maka setelah kalimat id hampir dipastikan kata kerjanya pasti bentuk lampau. Wa id qala rabbuka lil malaikati wa id faraqna wa id najjaina. Setelah kalimat id hampir dipastikan semuanya adalah kata kerja bentuk lampau, pernah terjadi. Tapi kalau idza, walaupun setelahnya itu kalimatnya bentuknya kalimat lampau, itu menandakan belum tentu terjadi. Misalnya idza waqa'atil waqi'ah, pakainya bukan id tapi apa? Idza. Idza waqa'at, ketika datang, ketika jatuh, ketika waqa'at. Al-waqi'ah, sesuatu yang apa? Waqi'ah ayyaumul qiyamah. Ketika hari kiamat itu datang, kalimat ketika di situ sudah terjadi belum? Belum terjadi. Walaupun menggunakan kalimat waqa'at, kalimatnya kalimat telah terjadi. Ya, misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Apa artinya? Idza jaa, idza ketika, jaa telah datang. Apa? Nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Ayat itu bisa saja diartikan saat itu Allah telah memberikan kemenangan, yaitu kemenangan misalnya melawan Romawi dan lain-lain, gitu. Tapi bisa saja ayat ini diartikan suatu saat nanti Nasrullah dan Al-Fath ini akan diberikan oleh Allah kepada hamba Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad. Jadi perbedaan antara id dan ida. Ida menunjukkan suatu peristiwa yang pasti akan terjadi. Tapi kalau id menunjukkan peristiwa yang sudah pernah terjadi. Walaupun id sama ida itu diambil dari bentuk yang sama. Dua-duanya adalah bentuk isimnya, namanya isim zaman. Isim yang menunjukkan suatu peristiwa, suatu kejadian. Mungkin itu ya Pak, jadi jawabannya antara perbedaan antara id dan ida. Nah, tapi kadang-kadang kita menggunakan kalimat lau atau in. In apa artinya? Insya Allah itu Pak, insya Allah.
Insya Allah itu artinya apa? Insya Allah. Jika kan, jika atau ketika kan, insya Allah ketika Allah menghendaki atau jika Allah menghendaki. Nah, ketika menggunakan kalimat in, maka itu maknanya 50-50. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Jadi kalau Bapak Ibu diajak Pak Rahmat, jangan lupa besok ngaji ya. Bapak jawab apa? Insya Allah. Karena arti dari kalimat itu adalah bisa saja ikut ngaji, bisa saja tidak. Tapi jangan buat ngelak loh ya. Buat ngelak karena nggak enak akhirnya ngomong insya Allah. Padahal di hati sudah niat nggak hadir. Gitu. Buat alibi aja Pak. Tuh. Ini makanya in. Bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Dah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Tolong ditandain Pak sampai ayat 50 ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya. Insya Allah. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.